Semangat, A'udzubillahi semangat. minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu-ibu sekalian, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini kita diizinkan kembali untuk bertemu, berkumpul, belajar bersama. Selamat datang di rumah kajian Salam. Dan hari ini kita alhamdulillah kedatangan sahabat, guru, teman ya, Kang Abu Marlo. Tepuk tangan buat Kang Abu Marlo. Dan ibu-ibu sekalian, kita meneruskan kembali topik yang sudah kita belajar kemarin ya, mind dan awareness ya. Dan ini pertemuan ketiga, mudah-mudahan agak naik dikit nih ya. Kemarin kita udah ngomongin tentang nasi sambal. Mudah-mudahan ada tambahan lauk hari ini ya. Steak. Ya, steak gitu mungkin atau apa, nanti kita akan lihat sama-sama. Dan katanya tadi juga akan ada banyak praktek, jadi be ready. Dan ruang ini adalah ruang buat kita berdialog ya, ngobrol dari hati ke hati, dari pikiran ke pikiran, sehingga apa yang membawa kita ke sini bisa kita bawa pulang ya. Jadi konsep-konsep kita udah banyak yang Kang Bu ya, tinggal kita bagaimana mempraktekkan ke dalam kehidupan kita masing-masing. Dan saya yakin yang datang ke sini juga mungkin banyak penderitaan ya Kang Bu ya. Jadi Kalau itu bukan mungkin. bukan mungkin, Pasti gitu ya, kepastian. Kalau happy biasanya nggak datang ke sini soalnya gitu. Jadi sebelum kita mulai, kita hening sebentar boleh ya, kita doa dulu. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan oleh sahabat kita Kang Abu menjadi nutrisi batin kita sehingga bisa lebih lagi masuk ke dalam ya. Kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, tanpa berlama-lama kita sambut Kang Abu dengan tepuk tangan yang meriah. Silakan. Monggo Kang Abu, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah, Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah, pada hari ini kita ditempatkan atau kita dihadirkan, kita mengunjungi tempat yang sangat mulia ini. Pertama-tama mari kita sama-sama doakan siapapun yang menjadi jalan pertemuan kita di pagi hari ini selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat serta salam juga ditumpahkan kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus bagi nabi besar kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat-sahabatnya, tabi'in, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa dan senantiasa sampai kepada kita sampai akhir zaman. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu bapak sehat semuanya? Alhamdulillah. Udah sarapan? Kenyang enggak? Alhamdulillah ya. Terima kasih Ibu dan Bapak sudah hadir kembali di rumah Salam Bintaro ini. Yang alhamdulillah pagi hari ini saya selalu mendisklaimer bahwa saya bicara di sini bukan mau ceramah, bukan mau mentausiahi, tetapi kita menjadi partner teman bertumbuh, partner in crime lah ya kalau bahasa kerennya, di mana kita sama-sama belajar, membuka pikiran, kita sesama murid yang terus-menerus saling mengasah, terus-menerus saling membuka dan bisa saling mempelajari gitu. Jadi saya rasa kita di sini semua sederajat sebagai sahabat spiritual, sahabat perjalanan yang bukan mau menceramahi, menggurui, ngasih wejangan gitu ya, tapi
kita lebih banyak berpartisipasi, itu intinya. Oke, pagi hari ini kita akan melanjutkan, ini pertemuan kita yang ketiga. Ada yang baru datang hari ini nggak? Nah, ada itu yang datang. Oh iya, oke. Ya, yang baru datangnya lebih dari 50% ya. Oke. Berarti ada yang belum tahu topik sebelumnya? Ada? Yang belum datang, baru datang belum tahu berarti ya? Belum, ya udah. Yang udah datang 2 kali ada? Ini kan kita ketiga kan? Ya, ini ketiga. 2 awal udah enggak? Oke, berarti hampir 80% baru datang hari ini. Buat yang udah datang 2 kali, mohon keriduan dan keikhlasannya. Ada mengulang sedikit boleh? Boleh ya? Oke. Kenapa saya ulang? Karena saya yakin yang udah datang juga lupa lagi sih ya. Sopan banget sih. Iya. Soalnya sekarang dikasih rekaman juga, rekamannya ada tapi disimpan terus playlistnya nggak diputar-putar juga sih gitu ya. Itu terbukti view-nya nggak nambah-nambah. Viewers nggak nambah-nambah ya. Nambah. Oke, teman-teman Ibu dan Bapak, topik besar kita karena saya rasa hal yang akan sangat esensial dalam hidup ini itu adalah bagaimana kita menyadari tentang mana mind dan mana awareness. Oke. Ibu Bapak sekarang lagi berpikir atau lagi menyadari yang mana? Saya nambah satu lagi ya. Ibu Bapak sekarang lagi berpikir, menyadari atau lagi banyak pikiran yang mana? Jangan-jangan banyak pikiran ya. Oke. Jadi gini, selalu kita akan ulang-ulang dalam konteks begini. Kita mulai apa ya? Kita mulai berkontemplasi tentang 2 alat ini karena ini akan sangat menjadi sesuatu yang paling penting banget lah gitu ya. Oke. Satu. Saya selalu membagi 2 bahwa ada hidup dan ada versus drama hidup. Oke? Ada apa? Hidup dan ada apa? Nah, Ibu Bapak kira-kira banyak hidupnya, banyak drama hidupnya yang mana? Kalau udah mulai ngaku udah bagus ya. Berarti sesuai dengan hukum semesta, siapa yang banyak dikasih makan, dia yang pasti bertumbuh gitu. Oke? Berarti kalau tiap hari ngasih makan hidup, maka hidup bertumbuh. Kalau drama hidup dikasih makan, maka drama hidupnya yang akan bertumbuh. Saya mau ngambil sesuatu yang simpel aja. Salah satu bukan goal sih ya, tapi ini mungkin yang akan menjadi sebuah harapan bahwa kita menjalani kehidupan dengan yang namanya bahagia. Betul nggak? Apapun itulah. Saya mau pakai bahasa gampang aja. Mungkin kalau dalam perspektif teologis Islam itu ada kata-kata innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Boleh nggak kita memaknai dengan pemaknaan yang sederhana? Kita ini semua asalnya bahagia karena terlalu banyak drama, jadi kadang-kadang lupa bahagia. Oke? Jadi maksudnya mau sederhana konteks ini adalah kamu adalah kebahagiaan itu yang jangan lupa kembali kepada kebahagiaan itu sendiri gitu. Oke? Karena pada dasarnya kita semua adalah bahagia. Berarti pertanyaan saya, bahagia itu dicari nggak? Hah? Bahagia itu dicari nggak? Contoh. Kalau ada pohon melon, ngelihat alpukat, dia berusaha pengen jadi alpukat. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Berarti ketika benihnya melon berbuah melon, dia menjadi diri sendiri, menjadi diri aslinya, itu tidak perlu effort sebenarnya. Betul nggak? Aneh nggak kalau kita asalnya kebahagiaan, tapi kita mati-matian nyari bahagia? Aneh nggak? Aneh. Aku tuh pengen berusaha menjadi diri sendiri. Kok jadi diri sendiri berusaha sih? Betul nggak? Berarti pertanyaannya, jangan-jangan kita sudah teramat sangat jauh dari diri sendiri, sampai mau bahagia aja dicari mati-matian. Nah, makanya kemarin kita bahas bahwa boleh jadi kita melupakan diri. Maka kalau pinjam dari satu statementnya Rupert Spira, dia bilang gini, you are happiness what you seek. Kamu adalah kebahagiaan yang selama ini kamu cari. Selama ini kamu mencari keluar, padahal yang kamu cari tidak pernah ada di luar gitu. Sampai sini oke? Sip ya?
Jadi pagi hari ini tugas saya hanya menjadi bidan buat ibu bapak. Saya hanya menolong ibu bapak untuk melahirkan. Oke? Kenapa? Karena nggak ada sesuatu yang datang dari luar, penting terlahir dari dalam diri sendiri. Maka siapapun di luar, mau itu guru, mau itu teman, mau itu siapapun, semuanya adalah bidan-bidan kehidupan untuk melahirkan si apa yang ada di dalam, gitu kira-kira. Sampai sini oke? Sip? Ih, lemas-lemas gini, oke nggak ini? Kenapa begitu ngomong bidan langsung diem ya? Dapat ya? Sip ya? Berarti lupakan pencarian karena kenapa? Kamu tuh udah begitu gitu. Ya. Nah, sekarang kita ngeliat gimana sih prosesnya. Dan kenapa hari ini banyak statement-statement tentang stres, depresi, anxiety. Maka kalau pinjam dari perspektif Buddha, semua kebahagiaanmu hilang karena kamu punya keinginan. Makanya attachment, kemelekatan itu akar dari penderitaan. Ya, berarti bukan mencari bahagia, tapi melepaskan kemelekatan. Karena kalau saya nyari bahagia, lupa tidak dilepaskan kemelekatannya, nggak akan nyampe gitu. Jadi sekarang saya tanya, kalau sekarang ada kata-kata kita mau kembali, mau pulang, itu bukan urusan mati, bukan. Kembalilah kepada dirimu yang sejati sebelum semua kemelekatan itu ada, karena disitulah tempat di mana tenang, damai, dan bahagia. Jadi alamiahnya kita semuanya adalah ketenangan, kedamaian, kebahagiaan. Perlu berusaha nggak buat tiga ini? Hah? Berarti kata kuncinya, kalau orang ada kata-kata kamu lupa diri, dia lupa kalau dirinya tenang, damai, bahagia. Sip ya? Jadi sekarang justru menariknya, kita lagi mati-matian menjadi diri sendiri yang seharusnya menjadi diri sendiri itu adalah proses yang alamiah. Berarti kita sudah terpapar virus-virus yang banyak banget gitu kira-kira. Sampai sini oke? Sip ya? Oke. Nah, pertanyaan berikutnya. Di antara kita semua, yang sama hidupnya atau drama hidupnya? Hah? Hidup. Kita semua sekarang lagi yang beda adalah drama. Oke? Makanya kalau kita ngomong hidup, nanti saya mau menggunakan terminologi manusia. Drama hidup itu namanya orang. Maka nanti ini akan berkaitan sama identitas, casing, semuanya. Manusia itu nanti kita bicara diri. Oke. Sip ya, pelan-pelan ya. Oke. Ini kita pemanasan dulu ya. Belum mulai. Pemanasan. Belum mulai. Oke. Mangga silakan cari dulu tempat yang nyaman. Teman-teman, Ibu dan Bapak, kalau di tengah ada pertanyaan, langsung resen boleh ya? Nggak usah pura-pura ngerti, nggak apa-apa ya. Nah, nanya aja. Daripada nggak ngerti, diam terus gitu. Kan kita mau dialog. Oke, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Saya mau mengambil satu statement bahwa ada 3 poin penting yang sangat-sangat, saya ngomong wajib tuh sangat penting banget untuk kita pahami aja. Makanya, dalam konteks apapun, selalu pembelajarannya adalah mengenal diri. Ya, mengenal diri. Sehingga ketika kita tidak mengenal diri, berarti kita akan selalu menjadi orang yang lupa diri. Kenapa? Karena nggak kenal. Maka orang yang tidak mengenal dirinya, pasti nggak akan percaya diri. Jadi kalau sekarang orang nggak percaya diri, kenapa? Nggak tahu dirinya itu siapa. Berarti dia lupa terhadap yang disebut, nanti saya nambahin satu kata, diri sejati. Maka di luar diri sejati, ini semuanya drama, dan drama ini semuanya adalah ilusi. Nggak real. Dan maaf banget nih, jangan-jangan kehidupan kita sehari-hari 98% adanya di ilusi. Contoh.
Ibu dan Bapak, ada nggak yang hari ini masih kesel, bete, stres, pusing sama kejadian 5 tahun yang lalu? Ada nggak? Dulu ya, dulu. Ada begitu nggak? Nah, berarti dia kesel sama sesuatu yang udah lewat, betul nggak? Nah, ada nggak belum kejadian, udah stres sekarang? Ada? Sering. Mati ya? Mati. Cek. Tuker aja. Ya. Oh. Nyalain dulu. Cek. Ya, Ada. oke. Sip ya. Sehingga apa yang akan kita pelajari ini, kita akan bicara tentang engineering atau saya sebut sebagai sistem hidup. Karena kalau kita nggak ngerti cara sistemnya bekerja, kita nggak akan menyatu dengan sistemnya gitu. Tiba-tiba disuruh sholat tapi nggak ngerti sholat itu apa, nggak ngerti sholat itu mau kemana, akhirnya kita cuma jadi olahraga. Betul? Makanya beda tipis antara lagi sholat atau lagi senam gitu misalnya. Ini orang sholat apa senam sih gitu. Jangan-jangan hanya olahraga. Sip ya? Sehingga kalau kita tidak punya sesuatu atau dalam konteks dasarnya, kita akan terjebak pada sistem. Maaf ya, kita ngomong jujur aja. Ada nggak orang yang rajin sholat tapi khawatir mulu hidupnya? Ada nggak? Jangan banyak lah, nggak enak ada aja. Umroh rajin banget tapi hidupnya tuh stres banget gitu ya. Nah, kenapa? Karena tidak berbicara dalam konteks yang namanya si sejati gitu. Sip ya? Nah, saya mau kasih gambaran dulu begini. Ibu dan Bapak ini termasuk orang yang golongan suka marah atau sering marah? Ada. Bapaknya ada marah aja ya. Saya mau nanya, penyebabnya apa sih yang menyebabkan ibu bapak marah? Ekspektasi, apa lagi? Penyebab utama akarnya apa? No. Bukan. Bukan. Jadi besok kalau mau marah mikir dulu penyebabnya apa. Oh, ini kayaknya bukan, ini kayaknya bukan. Jadi nggak jadi marahnya gitu. Sudah pernah marah atau belum ya? Makanya guru saya ngomong, Abu kalau kamu mau marah hitung 1 sampai 1000 kata dia. Nggak masuk akal awalnya. Begitu saya mau marah saya praktekin 1, 2, hitungan ratusan udah jadinya pengen marah gitu. Sip ya. Nah maksud saya penyebab semua apapun output perilaku itu datang dari satu. Kenapa orang marah? Karena tidak mengerti. Oh ya. Ya, kalau Ibu Najah mungkin kalau karena mengerti gue marah. Yang paling bahaya, aku nggak tahu kalau aku nggak tahu itu bahaya. Dan yang jauh lebih bahaya lagi, aku nggak ngerti kalau aku nggak ngerti. Oh, itu paling bahaya. Makanya ibu bapak maaf ya, orang yang selalu nunjuk keluar itu udah pasti jarang menggunakan pikiran. Makanya orang yang jarang menggunakan nalar kritis, pengen yang menilai. Makanya ketika dia menilai dan menghakimi, rata-rata menyalahkan. Dan sorry to say, penyebab utama orang susah memaafkan karena masih menyalahkan. Masih menyalahkan. Nah, betul ya? Silakan dulu. Ya, maaf Mas Abu. Nah, itu, ya, itu namanya DL, Bu. Kasih tempat duduk. Ibu tahu DL nggak? DL itu derita lu. Silakan. Ya. Kalau suaminya gandeng tangan cewek lain, kayaknya istrinya terlalu banyak pakai daster di rumah ya. Nah, jadi nggak menarik gitu. Lakinya doang enak aja. Oh, lakinya gitu. Ya. Nanti kita bahas. Stop, duduk dulu. Udah? Oke. Nah. Sip ya? Oke. Sip. Jadi nomor 1, tadi sampai mana ya? Karena, aduh, distraksi itu bahaya banget nih. Langsung ininya, koneksinya putus. Nah, ulang. Karena tidak mengerti. Oke. Ketidakmengertian datang karena apa? Kurang pengetahuan. Maka kenapa disebut knowledge is power? Karena tanpa pengetahuan kamu nggak akan ngerti. Kalau kamu nggak ngerti, kamu pasti marah. Sip ya? Berarti pertanyaan saya,
Suami tadi yang jengkelin banget, yang bikin kita marah, dia adalah pesan supaya kamu belajar mengerti dan supaya kamu menambah pengetahuan. Itu dulu, terlepas benar salahnya belakangan. Karena kalau kita mulai melihat dalam sistem semesta ini semuanya adalah pesan, disitulah kenapa Nabi Muhammad nomor 1 yang diajarinnya adalah iqra, observasi. Karena kalau kita lepas dari pesannya, kita akan beraksi, kita akan bereaksi, dan itu akan datang berulang-ulang. Ingat ya, masalah akan terus berulang-ulang kalau kita tidak menerima dan melampauinya. Nggak bisa. Makanya kalau sekarang problemnya loopingnya di situ lagi, di situ lagi, di situ lagi, berarti apa? Kita datang dengan kesadaran yang sama, kita datang dengan pengetahuan yang sama, kita datang dengan pengertian yang sama gitu. Jadi maaf ya, maaf banget sekali lagi, orang yang sering nyalahin keluar, dia jarang mikir. Makanya paling enak dalam hidup itu nyalahin. Semakin nyalahin, semakin kita lupa diri, udah gitu ini. Makanya di proverb Cina, Tao Te Ching itu bilang gini, kalau kamu bilang bahwa dia yang salah, berarti kamu belum belajar. Tapi kalau kamu udah mulai berasa, ini kayaknya aku ada yang salahnya nih, kamu mulai belajar. Tapi kalau kamu udah ngelihat nggak ada yang salah, kamu selesai belajar. Ya, karena kita nanti terjebak di dalam konteks yang namanya dualitas gitu ini. Sampai sini oke? Sip? Ya. Berarti agama itu tentang knowledge dan cinta. Gimana? Agama itu tentang knowledge dan cinta. Ya. Agama itu dari kata a dan gama salah satunya. A itu tidak, gama itu kacau. Berarti agama itu tidak kacau. Berarti kalau tidak kacau apa? Selaras, harmoni. Harmoni bahasa kerennya sekarang disebut kosmos. Berarti beragama untuk jadi harmoni nggak? Maka tradisinya Bali lah ya, lebih ke Bali. Dia disebut Trihita Karana. Harmony with God, harmony with people, dan harmony with nature. Berarti orang yang beragama sebenarnya harusnya jadi berharmonisasi nggak kira-kira? Iya. Sekarang bisa nggak agama malah jadi kacau? Nah berarti tinggal agama gitu. Makanya agama adalah tidak kacau. Berarti agama ini adalah jembatan keharmonisasian. Makanya dalam tradisi Islam, kenapa kata kuncinya rahmatan lil? Berarti seluruh. Maaf ya, rajin sholat sih, tapi buang sampah sembarangan. Gimana sih gitu? Berarti dia lupa bahwa konteksnya nature sama people sama God ini nggak bisa terpisah gitu. Gitu intinya. Sip ya? By the way, agama itu diri atau identitas? Identitas. Maaf ya, berarti agama itu yang sejati bukan? Bukan. Nah, makanya di sini rata-rata emang milih agamanya sendiri? Enggak, dikasih. Kita nggak milih. Sehingga nanti kita ngerti bahwa jangan sampai identitas ini merusak kemanusiaan gitu. Karena kita sebelum punya agama jadi manusia dulu. Baru punya agama. Jadi kalau agama merusak kemanusiaan, berarti dia tidak sesuai dengan agama itu sendiri. Harmonisasi. Sip ya? Pertanyaan. Kalau kita pengen harmonis sama faktor eksternal, yang harus harmonis siapanya dulu? Nah. Jadi sorry to say, kita berusaha orang lain bahagia, orang lain happy, orang lain A, B, C, dan lain-lain. Tapi kita tidak memupuk pada diri sendiri, nggak mungkin aja. Karena ingat, yang di luar selalu proyeksi dari dalam gitu. Maka kalau kita terlalu sibuk pengen ngatur yang di luar, habis waktu pasti. Gitu. Sip ya? Oke sampai sini? Silakan. Ada pertanyaan? Bisa dielaborasi lagi pesan itu Kak Mabu gimana? Pesan apa? Tentang pesan itu apa? Tentang pesannya itu gimana? Iya. Iya. 40 menit lagi nyampe ke situ. Sabar ya, Bu. Tenang. Kan ini kita, silakan. Oh, mau Ya. pakai biar kedengaran. Boundariesnya di mana antara menyalahkan sama guilty. Ya. Kalau kita guilty feeling seharusnya tidak ada di kita itu kan juga sebenarnya nggak boleh. Ya. Di mana boundariesnya itu kamu? Ya, gini. Kalau kita udah masuk ke level di sini, satu, tidak ada pernah satu hal dalam hidup pun keputusan yang salah tuh nggak pernah ada. Oh iya dong.
Karena sesaat memutuskan, itu yang terbaik saat itu kita memutuskan, betul nggak? Makanya terjadi. Oke? Sehingga kalau kita sadar bahwa nggak pernah ada keputusan yang salah, hidup itu urusannya cuma konsekuensi aja sih sebenarnya. Selesai. Maka kalau kita ngomongin pakai level kesadaran The Map of Consciousness David Hawkins, guilty feeling itu level yang bukan paling sih, level yang bahaya dalam hidup ini gitu. Energinya rendah banget. Jadi jangan pernah menyalahkan, tetapi belajar dari kesalahan, itu beda loh. Aku tuh ibu yang gak solehah, maka anaknya jadi gini, disalahin mulu. Dan ingat ya, saya mau jump to the conclusion. Konklusi kita hari ini saya mau kedepanin sekarang. Ibu dan bapak, semakin kita membuat konklusi dalam hidup, kesimpulan dalam hidup, kita udah mati di situ. Karena tidak ada konklusi dalam hidup. Karena hidup dinamis dan selalu ada komanya. Contoh, rumah tangga nggak beres, pisah. Begitu pisah, aku adalah rumah tangga yang gagal. Betul nggak? Dengan stigma-stigma kegagalan, nggak bisa. Loh, itu baru berapa menit scene hidup sih? Gitu kira-kira. Maka kalau kita terlalu cepat ngambil kesimpulan, siap-siap mati aja udah. Maka tidak ada konklusi dalam hidup, karena kenapa? Hidup selalu dinamis gitu kan. Oke? Sip ya? Tapi sekali lagi, beda merasa bersalah dan mengambil pelajaran dari kesalahan, itu dua hal yang berbeda. Anyway, nggak akan ada yang nggak salah juga dalam hidup sih. Tapi salah itu juga relatif. Benar salah itu relatif. Ya, sementara gitu ya. Aman ya, dapat ya? Nah, sekarang kita mau belajar nih. Berarti dari keseluruhan ini, subjek utama diri kita itu kan diri sendiri, diri sejati nih. Ini subjek utamanya nih. Nah sekarang kita akan sedikit dielaborasi. Supaya kita ngerti, oh oke. Karena ujungnya adalah bagaimana kita menjadi manajer yang baik buat diri sendiri. Nah gitu aja. Kalau hidupmu berantakan berarti kamu bad manager. Selesai. Oke, berarti aku tidak baik dalam memanage diri. Maka kalau pakai bahasanya di Quran Khalifah, bahasa gampangnya, kamu mau dijadiin manajer deh, gitu kan. Dan yang paling pertama untuk di manage itu bukan faktor eksternal tapi diri sendiri. Sampai sini oke? Sip ya? Nah, saya mau gampanginnya begini, teman-teman Ibu Bapak. Satu, dalam konteks diri, saya mau bagi dua bahwa ada physical, ada non-fisik. Selalu saya ulang-ulang, spidol ini benda baik, benda buruk. Baik atau buruk? Netral. Yang menentukan siapa? Tangan saya. Betul nggak? Kalau spidol ini sama tangan saya pakai ngajar, mungkin jadi baik. Tapi kalau saya pakai nimpu, mungkin jadi nggak baik. Betul nggak? Berarti kita sadari dulu bahwa semua sesuatu di luar diri kita itu netral. Yes. Nah, yang di dalam nanti yang akan membuat itu menjadi tidak netral. Contoh. Ibu bapak orang lain bisa bikin kita kesal nggak? Hah? Ih, dengerin dulu pertanyaannya. Orang lain bisa bikin kita kesal nggak? Gini, yang jawab iya mabuk aja berarti ya. Ayo, misalnya saya ngelihat Mas Abi, bening banget gitu. Pertanyaan, apakah Mas Abi yang menyebalkan atau aku memaknai dia menyebalkan? Yang mana? Betul? Maka makna membuat kenetralan ini menjadi tidak netral. Sampai sini oke? Sip ya? Pertanyaan, mendingan saya ngerubah makna atau mendingan saya ngerubah Mas Abi? Capek banget ngerubah Mas Abi, udah gede. Kamu juga dirubahnya.
Terus tiba-tiba jadi ngasih wejangan, masa sebaiknya ya. Nah, kalau Rasulullah, nah langsung diceramahin gitu. Ya. Misalnya Mas Abinya ini misalnya suka melempar. Setiap ketemu sama Kang Abu dia ngelempar gitu kan? Gimana baru sekali lagi? Ya, yang kencang. Misalnya kebiasaan Mas Abi ini, Kang Abi ini suka melempar. Jadi setiap ketemu sama Kang Abu dia melempar kan? Pasti Kang Abu kesel kan? Iya, iya. Dari Kang Abu sendiri, tapi kan emang nyatanya gitu. Betul. Ada pengalaman pribadi kayaknya. Gini. Iya. Oke. Bedain dulu antara keselnya dan kegiatan melemparnya. Oke? Nih, nanti kita ngerti. Ibu hold dulu pertanyaannya, nanti sebentar lagi Ibu ngerti di situ ya. Nanti ingetin ke situ ya. Tapi kalau saya setiap datang Mas Abi ngelempar, simpel Bu. Nggak usah datang lagi aja. Betul nggak? Dalam tanda petik. Nah, tapi nanti PR-nya kalau misalnya orang yang dikeselin ini orang yang paling dekat, itu memang PR. Dan itu PR abadi namanya ya. Nggak ada solusinya gitu ya. Kenapa? Nggak mungkin juga menghindar terus. Iya. Tapi nanti kita ngerti, Bu. Kenapa kok dia ngelempar? Itu yang harus kita pahami. Gitu. Sehingga boleh jadi dia melempar karena dia tidak sadar, karena dia sedang dikendalikan oleh kebiasaan programnya gitu. Betul nggak? Nah, ketika kita pengen tergesa-gesa menyimpulkan bahwa dia sesuatu, kita kehilangan untuk bisa berdialog dan berkomunikasi. Nah, berarti kata kuncinya dari mana? Komunikasi nanti akhir. Itu intinya. Sip ya? Makanya kalau orang udah nggak mau komunikasi, biasanya main kode. Kalau udah kode-kodean, misunderstanding-nya tinggi banget gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa orang susah berkomunikasi? Karena kebanyakan nggak jujur sama perasaannya. Karena dia banyak menutupi perasaannya, karena dia banyak tidak jujur kepada dirinya, akhirnya apa? Dia lupa diri gitu. Gitu, Bu. Jadi kalau nanti di ujungnya lagi kemana lagi, Bu? Ke sini. Gitu. Apalagi kalau orangnya emang yang kita pilih, udah gitu aja, Bu, selesai. Ya, kamu yang milih, kamu yang komplain, gimana sih? Gitu, misal. Ya. Dan seterusnya. Nanti kita ke situ. Sampai sini oke dulu? Oke dulu? Paham maksud saya semua di luar diri kita netral? Oke. Berarti yang membuat tidak netral apa? Makna. Saya akan sebut pemaknaan ini dengan kata yang namanya program. Oke? Dan program ini kaitannya sama identitas. Jadi kalau kita semua ini laptop baru, semua baru dari toko, begitu nyampe ke tangan kita semua beda-beda, isi programnya beda-beda nggak? Tapi yang sama apanya? Laptopnya, operating sistemnya sama. Yang beda cuma programnya. Dan yang hanya bisa menggunakan Zoom Meeting kalau dia nginstal Zoom Meeting. Yang hanya dia bisa menggunakan Final Cut Pro, editing, dia yang hanya menginstal itu. Nah sekarang saya tanya, kita semua banyak terinstall program nggak kira-kira? Nah, gitu. Berarti kalau kita semua banyak terinstall program ini running terusnya. Bahkan program ini selalu running. Ibu bapak jangan salah ya, waktu handphone kita ini dalam keadaan sleep mode, running background sistemnya jalan nggak kira-kira? Jalan. Makanya hati-hati sama program yang sudah terinstall. Sip? Berarti marah program nggak? Kenapa marah program? Apalagi? Sudah pernah marah atau pernah melihat marah. Karena yang namanya program selalu datang dari faktor eksternal. Ibu bapak emang pernah ngelihat ada bayi lahir langsung kamu yang gini? Ada. Jadi marah diajarkannya, benci diajarkannya, dengki diajarkannya. Dan untuk jadi marah, iri, dengki itu perlu energi yang besar. Betul nggak? Tapi tiap hari marah-marah gitu. Jadi nggak bisa ngomong gini, aku tuh emang kayaknya keturunan pemarah deh. Jadi marah-marah, nggak bisa. Karena program yang udah ada dipakai mulu gitu. Sip. Ingat alamiahnya kita,
tenang, damai, bahagia. Itu alamiahnya kita. Jadi pelit program bukan? Jadi nggak bisa, aku emang keturunan orang pelit, nggak bisa, pelit mah pelit aja. Kenapa? Karena aku melatih tiap hari dengan program pelit, kira-kira. Sampai sini oke? Sip ya? Ya, Ibu. Itu bukan karena rasa takut ya kalau orang marah itu. Ya, Bukan karena ada rasa itu. pasti. Takut itu juga kan bagian dari emosi. Gitu. Tetapi sekarang saya tanya, kenapa takut? Karena nggak ngerti. Ujungnya kan di situ. Contoh. Ibu bapak kalau dengar kata kematian, mati, lebih banyak yang ye atau takut. Yang mana? Sekarang saya tanya, berarti ibu bapak ini takut akan mati atau takut akan konsep mati? Ah, betul? Berarti dalam program ini akan jadi konsep nggak? Konsep. Karena saya dari dulu dikasih tahu konsep mati adalah begitu kamu mati, kamu akan ada jembatan, nanti kamu akan neraka, nanti kamu apa bla 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 bla. Akhirnya jadi program nggak di sini? Akhirnya dengar kata mati jadi takut. Gitu. Dapat ya? Sip ya? Jadi ketakutan ibu bapak, kekhawatiran ibu bapak, kemarahan ibu bapak datangnya dari mana? Konsep. Program yang diinstalkan ke kita. Sampai sini oke? Selalu begitu kan. Kalau misalkan anak kecil ya, dia tidak diberikan mainan guling-guling tantrum, dia kan nggak pernah lihat orang tua yang seperti itu. Apakah itu? Apakah itu apa? Maksud saya, kalau semuanya eksternal, itu dari mana dia mendapatkan itu? Iya, karena ini semua adalah program hidup yang alamiah kan? Setiap orang pasti lahir dari ibunya nggak? Iya. Berarti setiap anak pasti punya program dari ibunya nggak kira-kira? Nah, Bener deh. kan nggak ada anak yang lahir dari batu atau ibu bapak, bener nggak? Keluar dari batu, nggak ada. Ya. Itu karena Aduh, kemarin dibocorin namanya. kalau dari orang tua aku karena melihat contoh. Gini. Artinya DNA itu diwariskan, marahnya juga diwariskan. Gini. Ibu bapak, jangan lupa ya. Kalau kita mau bicara before birth, penelitian psikologi yang pernah saya terima dari beberapa ahli, dikatakan bahwa ketika anak di dalam janin pun dia sudah mengcopy paste apa yang dirasakan oleh ibunya. Waktu di janin. Makanya ibu bapak maaf banget nih ya, ini penting sih, meskipun kayaknya udah lewat, tapi nggak apa-apa ya. Maaf ya, maaf. Cara bikin anak tuh penting banget loh Bu. Bagaimana ketika pertemuan antara ibu bapaknya dalam tanda petik ya, dalam melakukan yang namanya hubungan, itu sangat memengaruhi ini. Gitu. Tapi anyway kan kita tuh semua sebenarnya korban aja sih Bu. Orang tua kita senang-senang datang kita, udah gitu aja. Jangan-jangan nggak mau aja juga ada kita gitu kan kira-kira. Guncangan ya. Nah, berarti pertanyaannya, emosional antara orang tua memengaruhi nggak kepada konteks yang namanya jiwa si anak? Iya. Emosi kontak gitu. Sangat. Makanya ibu bapak maaf ya, segala bentuk wejangan dan nasihat itu tidak merubah, tapi contohlah yang merubah. Children see, children do. Dia menjadi observer 24 jam dari 0 sampai 7 tahun ngelihat ibunya gini, bapaknya gini, ibunya gini, bapaknya gini. Pelan-pelan nanti udah gede pamannya ngomong, kamu tuh kayak bapak kamu banget, enak aja enggak, udah pasti. Gitu. Banyak yang nolak anaknya kan. Tapi suka atau enggak, itu yang diwariskan adalah apa? Habits. Jadi maaf ya, misal ini simpelnya aja. Kalau orang tuanya diabetes, anaknya diabetes, itu bukan diabetes yang diturunin, tapi gaya makannya. Contohnya begitu. Si anak ketika bapaknya marah, lihat nggak dia? Di copy nggak sama dia? Oh, bapakku nyelesain masalah pakai marah. Bapakku nyelesain masalah pakai bentak-bentak, that's it.
gua dapat program baru nih. Masalah sama dengan marah, bentak. Anak jadi pembentak nggak kira-kira? Nah. Ya. Tapi kan anak itu kadang-kadang ada dua sisi. Bisa jadi dia begitu mengcopy paste langsung, tapi ada juga yang ngelihat orang tuanya kayak gitu, justru dia nggak mau dijadiin itu contoh. Yes. Akan tiba saatnya ketika kesadarannya muncul suatu saat. Itu kan kesadaran. Yes. Dari mana dia dapat kesadaran? Dari Nanti. 40 menit lagi. Gini. Kan setiap kita membawa yang sejati nggak? Iya. Yang sejatinya mulai gerah, kayaknya nggak gitu deh. Komplit. Kayaknya nggak gitu deh. Berarti si diri sejatinya menggugat program nggak? Iya. Makanya jangan heran kalau anak udah mulai agak ada critical thinking, pasti ngelawan sama ibu bapaknya. Gitu. Tapi sekarang stigma masyarakat kalau ada anak yang ngelawan namanya anak durhaka. Padahal yang durhaka bisa jadi orang tuanya. Bener nggak ini? Contoh. Lu contohnya nggak enak sih, tapi ya udah ya contoh. bablas aja. Ini kan kita universal ya, tapi saya banyak pinjam tradisi Islam lah. Betul. Oke. Ya, nanti kita pinjam tradisi Christianity, kita pinjam tradisi Hindu, Buddha, Vedanta supaya kita all around, supaya main agak jauh gitu. Oke. Tapi kalaupun saya pakai cerita ini adalah cerita dari bapak dari semua agama, namanya Ibrahim. Yes. Oke? Saya mau nanya, Ibrahim ini anak yang soleh atau anak yang durhaka? Aduh, mau jawab nggak enak. Kan gak nurut sama bapaknya. Ya. Soalnya durhaka. Sekarang kalau mindset anak yang soleh adalah nurut sama bapaknya, Ibrahim nurut nggak sama bapaknya? Enggak. Berarti maaf ya, ini awas jangan salah ngerti nih. Berarti kalau dalam stigma sekarang Ibrahim disebut anak soleh, anak durhaka? Karena nggak nurut sama bapak. Tapi di sholat namanya dipanggil nggak? Iya. Ya. Sekarang saya tanya, maaf ya. Berarti Ibrahim ini adalah berfungsi sebagai anak. Papanya siapa namanya? Azhar. Bapaknya Ibrahim, udah gitu aja ya. Azhar namanya. Oke? Sekarang begitu Azhar bilang, "Him, ini cerita teatrikal nih ya. Him gini. Di usia tertentu, dia dapat program terus tuh. Makanya nih 12 ayat 22 Quran, 28 ayat 14, 6 ayat 84, 4 ayat 36, 17 ayat 23 misalnya. Nanti dicek satu-satu ya. Oke. Saya kalau nulis Quran pakai angka nggak apa-apa ya. Ini namanya sistem togel biar cepat ingatnya angka. Soalnya kalau saya ngomong surat Ad-Duha, wah duha berapa nyari lama gitu. Oke? Di sini semuanya kalimatnya falama balago. Ketika kamu cukup dewasa, baru dikasih yang namanya hikmah. Oke? Berarti kedewasaan itu akan terjadi, maka anak usia 0 sampai 7, critical thinking-nya belum nyala nih. Berarti kalau critical thinking-nya belum nyala, kedewasaannya belum nyala, si sejatinya belum manggil-manggil lah gitu kira-kira. Ibu bapak maaf ya. Orang tua pasti ngikutin diri sejatinya nggak kira-kira? Belum tentu. Makanya maaf banget, nggak ada perintah di kitab suci manapun yang nyuruh ikutilah ibu bapakmu, nggak ada. Tapi berbuat baiklah kepada ibu bapak. Saya ngambil Bible nih satu, keren banget. Di Injil tuh ada kalimat gini Bu Pak, keren banget statementnya. Ketika Yesus datang, jangan kira dia membawa damai, tapi membawa pedang untuk memisahkan orang tua dari anak. Kenapa? Karena ketika memisahkan, dia tidak menurunkan dogma dan doktrinnya, gitu kira-kira. Sampai sini oke? Oke. Sip? Berarti Ibrahim nurut sama bapaknya nggak?
Kenapa? Karena dia mengikuti si sejati. Karena dia ngikutin conscience-nya, nuraninya. Kayaknya nggak gini deh. Contoh ya. Ibu bapak tiap-tiap kita, lingkungannya beda nggak? Orang tuanya beda nggak? Berarti tiap-tiap kita programnya beda nggak? Sip. Jadi ibu tadi ya, kalau kita ngerti setiap orang programnya beda, begitu orang nyebelin datang, ya udah emang programnya gitu. Betul nggak? Ya, emang gitu programnya. Mau gimana? Betul nggak? PR kita nomor 1 menerima, nomor 2 waspada. Tetap aja. Ya jangan sampai mentang-mentang udah belajar spiritual dipukulin diem. Makanya antara sabar, tawakal, ikhlas sama tolol beda tipis memang. Aku sabar, enggak sih lagi bego aja sih gitu. Ya, nah sekarang pertanyaannya saya balik dulu ke sini nih. Berarti ketika nuraninya Ibrahim hadir, dia bisa berontak nggak sama program? Bisa. Karena jangan-jangan program ini bukan program dari nurani gitu. Ibu bapak maaf ya. Azhar itu penyembah berhala bukan? Iya. Sekarang saya tanya, ibu bapak kalau dengar berhala ingatnya apa sih? Patung. Jadi kalau ada orang rumahnya banyak patung berarti banyak berhala gitu. Ini berhala gitu. Oh, ya boleh sih. Nih, berhala. Contoh, saya kasih contoh. Tadi kita ngerti ya. Konteks di sini nggak mau nurut ke sini karena kenapa? Dia terbuka nuraninya, maka dia akan ngikutin nurani, berarti dia out of program. Oke? Makanya nanti PR besar kita sebagai anak, let's say kita ngomongin anak, PR besarnya adalah lepaskan dirimu dari program ini. Karena program ini yang akan jadi kerangkeng, penjara. Maka kalau kita masih terus ada di dalam penjara, kita tidak pernah merdeka. Makanya penting untuk melepaskan diri dari program lama. Dan perjalanan manusia selalu begini. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Nah, saya balik nih ke sini. Contoh. Anak lahir di lingkungan orang Islam yang fanatik. Brojol. Begitu brojol si anak fanatik nggak? Iya. Begitu brojol masa udah fanatik, masa haram, masa? Enggak lah. Orang lahir aja bayi 2 hitam putih nggak ada hitam, jelek tuh nggak ada bu. Karena dia belum dapat informasi, betul nggak? Dia tahu hitam itu jelek, pesek itu jelek, ini itu jelek karena kenapa? Diinstal. Oke? Iya. Jadi kita korban instalan nggak? Iya. Nah. Makanya program hidup ini adalah unlearn namanya. Nah ibu bapak, shortnya, semua program ini akan ter-uninstall kalau kita sudah menghadapi penderitaan. Udah gitu aja. Suffering. Pasti. Saya masuk lewat. Karena kalau belum sampai ke penderitaan, nggak akan ada alasan untuk kita uninstall. Makanya, suffering call us back home. Penderitaan memanggil pulang. Cahaya masuk lewat Nah. luka ya. Makanya ibu bapak maaf ya, kalau kita melihat penderitaan sebagai hal buruk, lupa bahwa itu yang membangunkan kita dari penjara sebenarnya. Bangun dong. Gitu. Sip? Nah, si anak lahir nih dari lingkungan orang Islam yang fanatik, misalnya. Begitu lahir, bapaknya ngasih tahu, nah di luar agamamu semuanya kafir. Di luar agamamu semuanya neraka. Terinstal nggak sih anak? Berarti begitu dia masuk TK, SD ngelihat orang yang Kristen, kafir. Hindu, kafir. Diprogram nggak? Iya. Tapi lama-lama dia ngelihat realitas, nanya ke bapaknya, Pak, temenku orang Kristen, rajin banget, baik itu nolong orang. Muncul nggak? Muncul nggak ininya? Ada pertanyaan nggak? Maka sorry to say, kalau hidup yang tidak dipertanyakan, itu hidup yang tidak layak. So that's why itu penting dalam segala sesuatu. Sementara sekarang why? Finish. Pokoknya, katanya, begitu.
Tidak boleh dipertanyakan. Itu diartikan dengan sami'na wa ata'na. Terima aja. Terima aja. Tapi Quran kan ngomong, aku memberikan kamu namanya akal. Alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'alakum ta'qilun, kata Quran. Saya ngasih kamu akal loh ya. Karena dengan akal inilah kamu bisa mendisek sesuatu untuk mempertanyakan. Pertanyaan. Ibu bapak maaf ya. Sekarang pembelajaran agama lebih banyak pakai why atau lebih banyak pakai harus? Harus. Bagus jawabannya. Ini program-program harus semua berarti ya. Udah kelihatan ya. Betul nggak? Brojol pokoknya nggak tahu kenapa. Tapi dalam tatanan, dalam tatanan tertentu dogma dan doktrin itu perlu. Yes. Karena kalau anak-anak usia 0 sampai 7, ini kalau audiensnya anak TK, adik-adik, hidup adalah puyeng dia. Pokoknya gini ya, oke. Tetapi seiring dia bertumbuh, critical thinking-nya diambil dong, di-update gitu kira-kira. Sampai sini oke? Berarti begitu si anak ini ngelihat teman yang Kristennya ngasih dan penuh dengan batin bergejolak nggak? Yes. Mempertanyakan pasti. Ngomong ke bapaknya, Pak, masa sih orang baik itu masuk neraka? Bapaknya programnya udah sangat-sangat, karena usia di atas 40 tahun programnya pasti udah mengerak, udah gitu aja. Untung di sini belum 40 ya, belum kan? Ibu bapak maaf ya. Based on neuroscience, kalau orang udah usia 40 tahun ke atas, fire and wire neuron di sininya itu udah kerak banget. Iya, betul. Makanya kalau punya masalah, mending beresin dari anaknya daripada dari bapaknya gitu. Karena yang bawah ini jauh lebih mudah dan luwes gitu kira-kira. Anyway, berantem nggak anak sama bapak? Iya. Nggak gitu ah. Tapi karena figur otoritas bapak punya power, relasi kuasa bahwa kamu kalau nggak durhaka. Nah, si anak lama-lama jadi jawaban keluar, jadi jawaban akhirnya, udah tuh problematikanya di situ aja ujungnya. Berarti Ibrahim nolak nggak sama bapaknya? Apa sih bu pak berhala? No. Gini. Lu selain Tuhan tuh jawaban generik banget sih, selain Tuhan. Mana TK lah. Gini. Berhala itu identik sama patung. Oke? Ibu bapak pernah ngelihat patung pancoran? Iya. Dari saya lahir sampai sekarang gini nih. Ya, nggak pernah gini tiba-tiba nggak pernah. Belum nonton Korea. Berarti dari awal dia diciptakan sampai detik ini nggak pernah berubah, mematung. Berarti sorry to say, kalau pemikiran saya sekarang mematung sama dengan pemikiran saya 10 tahun yang lalu, berarti saya bertumbuh nggak? Berarti saya sedang menyembah berhala. Berarti mindsetnya nggak berkembang, kesadarannya nggak berkembang. Dari dulu tahu sholat itu gitu mulu. Dari dulu tahu kalau haji itu begitu mulu. Lupa bahwa setiap layer dalam kehidupan ini pasti mengandung lapisan. Gitu. Nah, jadi kalau kita bicara dalam konteks ini, berarti ketika seseorang tidak mengupdate dirinya, berarti dia memberhalakan dirinya nggak kira-kira? Sama apa bedanya kamu sama patung gitu kira-kira? Wow. Dapat? Jadi diam gini, oke ibu bapak, dapat ya? Nah. Jadi mematung ya, bagus ya? Ini jadi berhala semua. Sip ya? Maka sekali lagi, aduh ibu bapak sorry ya, maaf nih. Jadi saya jadi ingat cerita ini. Nanti ibu bapak boleh buka di surat 31 ayat 33. Ingatlah suatu saat nanti ketika seorang bapak tidak bisa menolong anaknya, anak nggak bisa menolong bapaknya juga. So ibu bapak, please consider tidak ada yang bisa menolong kita kecuali diri sendiri. Gitu. Ya. Betul, Bang. So that's why tidak perlu mencari cinta keluar, kasih sayang keluar, karena kenapa pasti kecewa. Betul. Yang ngomong betul pasti sering disakiti. Bener banget sih. Gitu. Terus nyari teman lagi, mana yang bener lagi ya? Gitu. Kata ini Berarti untuk yang pemberian syafaat juga itu sebenarnya doktrin, karena Rasulullah sendiri kan tidak bisa menyelamatkan amannya dari neraka. Yes. Jadi apalagi untuk menolong kita umatnya. Yes. So different.
Gini. Ini saya senang kali pengajian itu pertanyaannya nakal-nakal, bagus ya. Saya tuh kalau ada yang nakal jadi makin pengen nakal juga gitu. Gini Ibu Bapak. Gini. Syafaat itu Di sini sekarang. gini. Pernah dengar kata sholawat nggak? Sholawat itu jamak dari solu atau sholat. Oke. Sholat itu terhubung. Oke. Berarti ketika kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, maksudnya apa sih? Terhubung. Dan nanti di satu arti juga bahwa keterhubungan ini memiliki apapun konteksnya, itu disebut komitmen. Sekarang saya tanya, komitmen Nabi Muhammad sama Allah bagus banget nggak? Berarti ketika kita bersalawat kepada Nabi Muhammad, ambillah komitmen itu supaya kita sekomit Nabi Muhammad kepada Allah, gitu lah maksudnya. Sekarang saya tanya, berarti yang bisa menyelamatkan kita siapa? Komitmen kita. Dengan mencontoh komitmennya Nabi Muhammad. Sampai sini oke? Berarti sekarang pertanyaannya, lagi 17, 15, 7, 17, 7, 45, 15. Banyak lah, udah segini aja cukup. Ini jadi banyak ayat ya hari ini, tapi nggak apa-apa ya. Biar kayak pengajian. Ya, di semua ayat-ayat ini dibilang bahwa berbuat baik buat dirimu, berbuat jahat buat dirimu. Dan kamu tidak bisa menolong siapapun, 35 ayat 18, karena semuanya kembali pada diri kita sendiri. Gitu. Sampai sini oke? Berarti kalau sekarang kita mengambil komitmen Nabi Muhammad, kita ngikutin perilakunya nggak kira-kira? Akhlaknya nggak kira-kira? Maka yang diikutin bukan identitas tetapi dirinya. Kan di ayatnya juga telah ada di dalam diri Rasulullah surit. Di dalam dirinya atau di dalam identitasnya? Diri. Di sini berarti. Suatu hasanah. Contoh. Nabi Muhammad sikat gigi pakai siwak, diri atau identitas? Identitas. Berarti bukan berarti mencontoh Nabi Muhammad sikat gigi jadi pakai siwak, bukan gitu. Yes. Ini kamu lagi sama. Ada yang saya dapat dari keluarga suami saya. Kalau kamu pakai cadar, kamu akan berada di belakang penghulu surga. Saya pikir itu annoying. Karena semua kita akan sendiri-sendiri, tidak ada yang menolong. Tuh. Maka saya mencopot semua itu. Iya. Takbir. Sih, bagus. Tapi kalau gitu jangan bilang kenal sama saya gitu ya, kira-kira. Disesatkan. Siap ya? Jadi intinya adalah Identitas. Jadi ngikutin Nabi Muhammad atau ngikutin Rasul atau ngikutin dalam konteks apapun mengikuti, disuruh ngikutin identitas atau dirinya? Diri. Akhlaknya ya. Sip ya? Sekarang kan yang disebut sunnah Rasul itu seakan-akan seperti identitas. Cara makan. Oh nanti di bulan Ramadan tuh yang paling asik. Buka puasa pakai kurma. Iya, di sana nggak ada cendol masalahnya. Habis jual korma itu. Sip ya? Dapat ya? Oke? Ya ini paham nggak ini? Ya Bapak, once kita ngerti diri dan identitas asik sih. Jadi kita tidak menuhankan identitas yang enggak. Gitu. Sip ya? Ya. Ya. Konsep pengenal diri sedalam apa? Ini 10 pertemuan nggak beres, Bu. Tenang, Bu. Kita akan ke situ, tenang. Kan kita lagi mau menuju ke situ. Ya. Yang penting sekarang kita ngerti dulu ada mekanisme ini gitu. Ya. Oke? Oke, Kang Abu kalau dalam konteks ini upgrade nggak bener kalau upgrade program ya, upgrade diri ya bener. Oh enggak dong, program juga harus di-upgrade. Ini kan knowledge di sini. Enggak, maksud saya gini, kita kan diprogram dengan itu. Iya. Kalau kita ibaratkan itu program komputer, upgrade itu memperbaharui yang sudah ada loh programnya kayak gitu. Jadi malah makin dalam ke sini, harusnya uninstall balik gitu nggak sih? Enggak. Kalau sekarang kita perlu Zoom. Ya. Terus kalau mau di-uninstall berarti nggak bisa Zooman dong. Enggak, ini kaitannya program yang ditanam sama orang tua. Ini misalnya Islam fanatik. Ya. Kita upgrade program, berarti kan Islam fanatik kita gali lebih dalam tentang Islam fanatik dong. Gini. 1.0 fanatik,
2.0-nya paham. Oh gitu. 3.0-nya universal. 4.0-nya dan seterusnya, gitu loh. Ini semua didapetin basic programnya, naikin update menuju kepada perbaikan, kira-kira. Kenapa? Bukan delete ganti program. Sorry, ibu bapak maaf ya, sesuatu yang udah masuk program nggak bisa hilang. Nggak bisa hilang. So that's why memori itu nggak bisa hilang. Makanya memaafkan itu bukan melupakan, tapi memaafkan adalah mengingat tanpa emosi gitu. Nggak bisa lupa. Gitu. Sip ya. Dan kira-kira program yang udah nggak kepake, nggak usah di double klik terus aja udah gitu. Masuk bin aja ya. Masuk recycle bin juga, tetap ada di cage-nya, nggak bisa hilang. Oh gitu maksudnya. Nggak bisa hilang. Sip ya? Makanya kita bukan menghilangkan program, tetapi hidup bersama dengan program. Berarti program bisa jadi pilihan nggak? Sekarang saya tanya. Ibu bapak kalau di sini ada ribuan makanan, Ada emosi lagi ketika ingat ya. aku yang memilih. Aku yang memilih dari 1000, bukan aku yang menghilangkan, betul nggak? Iya. Jadi yang penting adalah bukan berapa ribu makanannya programnya, tapi saya mau pakai yang mana, itu yang penting. Iya. Yang bahaya, diri sejatinya ketutup, kita menjalankan hidup auto program. Ujung-ujungnya balik lagi. Makanya jadi autopilot. Ada gimana? Marah. Ibu bapak disadari deh, marah itu dipikir dulu nggak rata-rata? Nah ya udah jelas ya. Berarti kalau nggak dipikir dulu, nggak ada jeda dulu, itu program nggak? Program. Makanya segala sesuatu yang otomatis sekali lagi dilakukan sehari-hari 98%. Sip ya? Jadi ibu bapak hidup itu urusannya ngebenerin program yang di luar atau yang di dalam? Udah gitu aja. Karena kita nggak bisa mengupgrade program yang di luar kalau ininya belum terupgrade gitu. Nggak mungkin. Sampai sini oke? Oke. Sip? Sip. Keren hari ini pertanyaan. Ada lagi? Keren. Dapat ya? Ini oke nggak ini? Oke. Silakan. Kalau habit itu apakah program atau memang apa gitu? Dilakukan berulang. Ya. Kira-kira apa? Program. Kan dibiasakan. Karena dibiasakan. Betul nggak? Yes. Ya, orang. Berarti kita harus penting merubah kebiasaan nggak? Ya. Ibu bapak maaf ya, ibu bapak mau rajin ke rumah salam tiap hari 2 kali ke sini, Ya. tapi hidup nggak ngerubah kebiasaan, hidupnya nggak akan berubah aja. Ya. Fix. Gitu. Silakan ibu. Jadi rasa itu, rasa kan banyak ya. Ya. Jadi rasa itu datangnya dari program juga atau sudah ada? Bagus pertanyaannya. Nice. Tepuk tangan dong, ini keren pertanyaannya. Bagus banget. Ini langsung dijawab. Oke, langsung karena ini penting. Nah, yang tadi lumayan penting. Ibu bapak bisa bedain nggak rasa, perasaan, merasa, bisa bedain nggak? Nah, Coba contohnya. oh, aku tuh merasa udah baik. Berarti merasa itu datang dari perasaan. Tapi kalau rasa, dia datang dari sini. Dari diri sejati. Perasaan nanti datangnya dari sini. Makanya nanti salah satu faktor atau partikel-partikel yang namanya identitas, pikiran, perasaan, emosi. Gitu. Saya kasih contoh. Kalau rasa itu nggak pernah berubah. Ya itu kan rasa pengecapan lidah. Oh iya. Tapi ibu coba gambarkan asin gimana bu? Bisa. Kita nggak bisa menggambarkan rasa. Paham ya? Iya. Makanya nanti pada puncak yang tertinggi, kata kuncinya adalah di sini. Contoh. Kayak rasa damai gitu.
Kalau kita berbicara dalam konteks perasaan, ibu bapak perasaan timbul tenggelam nggak? Iya. Oh. Pikiran timbul tenggelam nggak? Ya. Iya boleh aja bu. Yang jangan, ibu abis dengar lagu sedih, ibu ikut sedih itu yang jangan. Oh iya, sip ya. Kan kalau kita masih terjebak sama lingkungan, berarti kitanya belum kuat gitu loh. Iya. Tapi suatu saat memang kita perlu menjauh dari lagu sedih sih. Dan itu sangat memengaruhi alam bawah sadar kan. Iya. Terpanggil. Ya, nah. Ulang. Ibu nanti saya lead ke pertanyaan ibu ya. Oke. Sampai sini oke? Dapat ya? Iya. Oke. Nah, mumpung ditanyain, saya mau bagi 3 dulu nih. Karena kan kita mau ngomongin mind and awareness nih ya, ini belum nyampe sih ke sini belum. Belum. Gak apa-apa ya. Jam berapa sih ini? 11. Oke. Sip. Ibu bapak, kita nggak cepat-cepat beresin modul nggak apa-apa ya? Nggak harus beres satu modul gitu nggak apa-apa ya? Yang penting pelan, tapi party ya. Nah. Sampai mau Oke. terpanggil ya. Oke. Sekarang saya tanya, ibu bapak kalau yang dimaksud dengan aku tuh yang mana sih? Harusnya aku sejati, aku satu. Aku satu. Banyak nggak? Banyak. Dan yang menarik, nama itu dikasih dari luar, betul nggak? Betul. Yes. Jabatan dikasih dari luar. Iya. Oke. Nah, berarti kalau gitu, saya mau bicara dari faktor yang paling luar dulu aja. Inilah yang disebut wadah cangkang yang namanya jasad. Iya. Tubuh. Oke? Jasad. Fisik. Ibu bapak kalau lihat cermin, ngelihat pantulan nggak? Iya. Berarti ketika ibu bapak melihat pantulan, ibu bapak melihat satu diri nggak kira-kira? Ngelihat dirinya di situ? Ada berapa dirinya di situ? Satu lah. Oh kalau banyak jadi serem dong, ini tiba-tiba keluar. Satu. Nah, waktu di cermin kita ngelihat di diri. Berarti kalau saya ngaca, terus yang di kacanya aut-autan, acak-acakan jelek, yang salah cerminnya atau yang di depan kacanya? Nah, ketika nggak sadar, cermin ini dipecahin, beli baru. Pas ngaca gitu lagi nggak? Dipecahin lagi, beli baru. Sampai sadar, oh ternyata aku selama ini membuat senyum di kaca, tapi ini cemberut mulu gitu. Berarti semakin aku melepaskan dari apapun di luar dan melakukan semua yang di luar adalah pantulan aku, gitu lagi. Iya. Main di luar pantulan. Sip ya? Dapat analoginya? Oke, sekarang saya tanya. Ibu bapak please ya. Kita melihat ini secara agak lebih mikro. Ibu bapak waktu ngelihat kaca, itu ibu bapak lagi ngelihat 50 triliun sel. Karena tubuh kita ini at least punya 50 triliun sel, sehingga tubuh kita ini adalah komunitas. Bukan single entity gitu. Jadi ibu bapak saya kemana-mana, bawa sekampung sel nggak? Iya. Berarti kalau 50 triliun sel ini adalah suatu komunitas, berarti tolong dimengerti bahwa sesederhana kamu ngatur aja deh yang 50 triliun itu udah oke, kamu adalah CEO at least bagi 50 triliun sel di dalam tubuh kamu. Good manager. 50 triliun sel banyak nggak Bu Pak? Ya udah nggak usah dipikirin lah ya, banyak. Makanya jadilah pemimpin, jadilah khalifah, at least bukan buat siapa-siapa dulu. Ini dulu nih, si wadah dulu aja. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Nah sekarang saya tanya, kalau ini adalah jasad namanya wadah, berarti harus ada isinya nggak? Iya. Nah pakai bahasa yang gampang, isinya itu namanya jiwa.
Dalam bahasa Arab ini disebut nafs. Makanya jangan nafsu. Nafsu itu artinya nafs yang buruk. Karena tidak semua nafs itu buruk, enggak. Ibu bapak datang ke sini pakai nafs enggak? Iya, nafs itu nanti kalau pakai bahasa gampangnya disebut keinginan. Jadi ibu bapak yang membuat hidup menderita apa coba? Pengen. So ibu bapak nggak pengen, nggak menderita. Tetapi bukan berarti fatalis kalau gitu aku tidak pengen punya keinginan. Nggak bisa. Tetapi keinginan-keinginan yang menunjang keseluruhan ini gitu. Sampai sini oke? At least bilang aku tidak ingin apa-apa tuh keinginan sebenarnya. Iya. Keinginan nggak ingin apa-apa. Iya. Paham ya? Oke. Berarti sekarang saya tanya, kalau jasad ini adalah hardware, jiwa ini apa? Software. Nah, softwarenya, kalau tadi ngomongin update, ada 3 partikel gede. Satu namanya pikiran, Emosi, perasaan, emosi. Sampai sini oke? Sip ya? Nah, sekarang saya tanya, pikiran, perasaan, emosi itu dapat data nggak? Dapat asupan nggak? Dari mana? Iya, melalui apa? Panca indera. Di sini ada panca indera. Pendengaran, penglihatan, perasaan, perabaan, penciuman. Sampai sini oke? Sip. Ibu bapak dengar pakai apa? Hah? Ngelihat pakai apa? Nah, dengerin dulu. Kuping, telinga, ini daya dengar atau instrumen dengar? Instrumennya aja. Berarti semua yang kita dengar, yang kita lihat itu, dayanya ada di sini nih. Makanya ibu bapak kalau ngelihat sesuatu, sorry ya, mata kita bukan ngelihat sih, dia cuma nangkep cahaya, diinvert di sini, masuk ke sini. Maka ibu bapak maaf ya, daya dengar, daya lihat siapapun pasti ada, meskipun instrumennya nggak aktif. Paham? Tunarungu berarti nggak bisa. Yang rusak instrumen dengarnya atau daya dengarnya? Instrumen. Tapi dia pasti punya daya dengar nggak? Nice. Sampai sini oke? Sip. Berarti segala sesuatu yang melalui panca indera masuk kepada software sehingga akan membentuk instalan-instalan. Satu namanya memori, yang kedua menjadi imajinasi. Ini PR, ini alat kita nih. Makanya ibu bapak, kita bisa cemburu, kita bisa ngapa-ngapain gara-gara ngelihat dulu nggak? Iya, masa nggak ngelihat cemburu kan nggak mungkin. Atau dengar. Makanya semua yang berbahaya berawal dari dengar-dengar. Dengar-dengar. Nah. Berarti pendengaran, penglihatan, impuls bukan? Impuls untuk jiwa. Sip ya? Kalau mau ngikutin secara umum, ini disebut pendengaran, penglihatan, hati, lidah, tangan, kaki, kulit. Nah ini 7 item ini yang penting banget. Makanya kalau di tradisi Islam, maaf ya, waktu wudhu, punggung dibasuh nggak? Kenapa? Bukan masuknya impuls. Karena bukan masuk ke sini nih. Jadi wudhu itu kan maksudnya dari subuh ke zuhur dengar apa aja ya, lihat apa aja ya, mikir apa aja ya, ngomong apa aja ya, mau komen apa aja ya, jalan kemana aja ya. Kok aku jadi gini ya? Kan begitu Bu Pak. Betul nggak? Berarti sehari 5 kali kontemplasi loh harusnya. Tapi karena di sini ada kata-kata pokoknya, katanya. Coba ibu bapak di tradisi Islam balik lagi ya. 1, wekernya azan.
Didengar nggak? Berarti ada sinyal input nggak? Habis azan ngapain? Kalau mau sholat? Wudu. Dicek lagi nggak? Coba, ini pendengaran, ini semuanya. Habis wudu apa? Enggak dong, qomat dulu. Diulang lagi. Habis qomat, sholat, habis sholat, zikir. Coba, 1, 2, 3, 4, 5. 5 layer untuk ngeberesin ini. Sehari 5 kali. Selesai 5 kali, masih ngomongin orang, buset dah. Udah gitu kira-kira. Atau jadinya. Karena Betul nggak? Karena jangan-jangan ngerjain ininya bukan karena sadar, tapi karena harus. Gitu. Sip? Oke? Nah, di wilayah tengah inilah yang menimbulkan perasaan. Gimana, Bu? Berarti itu namanya pura-pura sadar ya. Gak apa-apa. Ada peningkatan, bagus. Benar. Bagus banget. Benar. At least, Bu, 1 jam, 1 jam setengah ini ibu bapak lagi nggak mikirin kemana-mana dulu. Ya, habis ini pusing lagi nggak apa-apa sih. Sampai sini oke? Sip? Nah, sekarang saya tanya gini. Berarti kalau jasad ini adalah cangkang, manas atau jiwa ini adalah si yang namanya softwarenya, yang diri sejati yang mana? CPU. CPU-nya ya. Hah? Di atasnya ini. Listriknya. Ini kan cangkang, Ya. ini kan software. Ya. Nah, si cangkang dan software ini diri kita yang sejati bukan? Bukan. Kenapa? Nggak ada daya hidupnya. Nggak ada hidupnya. Bukan. Karena kedua hal ini akumulasi dari eksternal. Oh. Ibu bapak maaf ya, kita lahir langsung segede-gede gini nggak? Kita makan tempe tahu ayam, eksternal bukan? Maka tubuh jadi membesar. Betul? Berarti yang disenamakan jasad atau tubuh, dia berubah nggak kira-kira? Berubah. Maka yang sejati itu nggak pernah berubah. Stabil, fix. Jadi tubuh diri kita bukan. Kalau ngomongin pakai perspektif ini, tubuh diri kita yang sejati bukan? Bukan. Makanya ibu bapak ngaca 15 tahun yang lalu sama tadi pagi beda nggak? Banyak tipu-tipu pasti. Dulu nggak gini deh perasaan dia dulu. Sip ya? Pikiran, perasaan, emosi beda-beda nggak? Iya. Nah, ibu dan bapak, kalau kita ngomongin awareness, diri sejati adalah sesuatu yang mewadahi ini semua. Itulah yang disebut dalam bahasa agama itu disebut yang namanya ruh. Gitu. Kelak ini nanti kita sebut sebagai kesadaran. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Berarti kalau saya mau masuk atau kita mau masuk ke dunia ini, Iya. dari jasad harus melampaui ini dulu nggak kira-kira? Iya. Baru kita bisa connect ke sini. Iya. Itu paling berat itu ya. Sip? Sip. Paham? Nah, disinilah nanti pusat yang namanya rosok. Ngaciros. Iya. Makanya kalau kita mau pinjam istilah-istilah, filsafat ngajak mikir, psikologi ngajak kontemplasi, spiritual latihannya. Ulang. Filsafat itu berpikirnya, psikologi itu merenungnya, contemplate, spiritualitas itu adalah latihannya. Perjalanan rasa, mencari rasa ya. Makanya kenapa jadi ada perjalanan syariat, tarekat, hakikat. Nah, sekarang saya mau nanya sama ibu bapak ya, maaf ya.
Orang sholat ke masjid, ke gereja, ke pura, itu kegiatan jasmani atau kegiatan rohani? Jasmani. Jasa. Ih, dengerin dulu pertanyaannya, dengerin dulu. Orang sholat, itu kegiatan jasmani atau rohani? Ih, dua-duanya kan ininya gerak, ininya terhubung. Oke? Maka ada sembah raga, ada sembah rasa. Tapi maaf ya, kira-kira kebanyakan yang dilakukan sembah raganya doang nggak kira-kira? Iya, makanya ini nggak connect gitu. Makanya nggak khusyuk ya. Berarti itu yang jalan kita mi'raj. Yang mana? Yang ruh ini. Jalan kita Mi'raj? Yes. Nanti kejauhan lah nanyanya. Nah. Ya, supaya nanti nggak jadi teori. Ya. Oh ya iya dong. Iya. Berarti waktu sholat, inti dari sholat apa coba? Terhubung. Membuat si jiwa, si manas tidak dominasi. Fana. Itu namanya khusyuk. Khusyuk. Berarti kalau khusyuk, pikiran, perasaan, dan emosi tidak mengontrol kita. Netral. Paham sampai sini? Tidak mengontrol. Sip ya. Netral atau gimana? Nah, maksudnya aku tidak dikompulsifkan oleh pikiran-pikiranku gitu. Nggak diganggu oleh pikiranku gitu. Contoh. Ibu bapak selama ini yang sering pikiran make kita atau kita make pikiran? Pikiran Apa? Ke masa depan, masa lalu, masa depan. Aduh gimana? Begitu nggak? Berarti kalau gitu pikiran yang jadi master tuh. Paham? Sip? Terakhir ya. Terakhir nih. Karena abis ini kita tanya jawab lagi, tapi saya pengen ngajak dulu ke ibu bapak supaya ini nggak terlalu teoritikal, tapi ibu bapak tahu gimana sih poinnya gitu. Nah, ibu bapak maaf ya, kalau saya langsung ngajak ke situ ibu bapak nggak ngerti ini dulu, nggak ngerti fundamentalnya gitu. Makanya akal itu penting. Tapi untuk urusan rasa, lampauilah akal. Tapi kalau akalnya nggak dipakai, jadi nggak ngerti gitu. Makanya Nabi Muhammad ngomongin Mi'raj, begitu dia mau ketemu Tuhan, Jibril nggak ikut gitu. Karena udah nggak bisa pakai akal di situ dalam tanda petik ya. Karena di situ adalah dari rasa. Sampai sini dapat? Sampai sini dapat? Sekarang saya tanya, yang paling sibuk di antara tiga ini dalam keseharian yang mana? pikiran. Ini. Nggak jahat? Nggak. Nggak ada yang jahat. Tapi tidak jadi kenakalan. Iya kan urusan mbaknya, bukan pikirannya. Gimana kita memanage? Good manager itu ya. Sampai sini oke? Oke. Berarti harus dilatih nggak? Iya. Nah, latihannya mau ibu bapak ngomong khusyuk kek, meditasi kek, suwung kek, semuanya intinya apa? Supaya ininya tidak mendominasi. Maka ini tuh kayak binatang gitu loh Bu. Kalau nggak terlatih, dia liar. Mesti dijinakkan. Berarti pikiran itu bukan dihilangkan tetapi dijinakkan. Sampai sini oke? Oke. Sip. Nanti ibu ngerti, abis ini ibu ngerti. Ibu ngerti. Ya. Akal melampaui untuk sampai ke titik rasa. Ibu, bapak bisa mendefinisikan cinta nggak? Enggak bisa. Rasanya sayang tuh gimana sih? Nggak bisa. Nggak bisa. Gitu. Iya. Atau nggak usah jauh-jauh lah ke sayang cinta lah, itu pret banget sih ya kira-kira. Nah. Tapi ibu bapak bisa ngejelasin manis nggak? Enggak. Manis tuh gimana sih? Manisnya saya sama ibu bapak beda nggak? Beda. Nah. Sip ya? Sip. Oke? Nah, sesaat lagi kita akan latihan nih. Supaya latihan ini nanti ibu bapak ulang-ulang supaya jadi terlatih tidak kompulsif pada pikiran. Gimana cara latihnya coba?
Oke. Pikiran akan bekerja kalau ada data nggak? Oke. Data tadi masuk lewat apa? Panca indera. Mengubah persepsi. Berarti supaya pikirannya nggak terlalu banyak data, panca inderanya di-off-kan sementara. Ya. Hari ini kita latih 2 aja. Pendengaran, penglihatan. Oke? Sip ya? Sehingga nanti begitu ibu bapak jiwanya tenang, nanti state-nya pindah ke sini nih. Aku menyaksikan pikiranku gitu. Mengamati. Dan aku mulai sadar bahwa oh ternyata pikiran bukan gue ya gitu. Oh ternyata perasaan bukan aku ya gitu. Oh ternyata ada satu entitas yang menyaksikan pikiran, perasaan, dan emosi. Nah pelan-pelan kita akan masuk ke sejati kalau udah di level itu. Oke? Sip? Ya ibu bapak nggak usah paham sekarang nggak apa-apa. Tapi yang penting sekarang kita mengalami bersama-sama. Ya? Nah sekarang saya tanya, untuk meng-off-kan pendengaran penglihatan gimana caranya? Setidaknya silahkan nanti habis ini matanya kejamkan. Dan dengerin ini baik-baik. Belajar hanya mendengarkan. Belajar hanya apa? Berarti ibu bapak jangan komen terhadap semua yang datang ke pendengaran ibu bapak. Jangan dianalisa, jangan dijudge, jangan dikomen, cuman dengerin. Oke? Cuman apa? Dengerin. Karena begitu ibu bapak cuman mendengarkan, ibu bapak tidak terkoneksi kepada pikirannya. Karena sebenarnya suara semesta itu cuman ada buzz and dah. Contoh. Maksudnya apa itu? Contoh. Ibu bapak, ada orang ngomong, ih kamu jelek deh. Atau, ih kamu makin keren. Lebih senang yang mana? Keren. Padahal mau keren ataupun jelek, dua-duanya suara, bener nggak? Nah. Berarti ketika aku keren senang, aku memaknai keren itu bagus, betul nggak? Ya. Padahal mau suara jelek kayak bagus kayak ember jatuh, semuanya suara. Oke? Hilangkan makna. Sampai sini oke? Sip ya? Ya, ini kalau saya terusin lagi teorinya takut puyeng, mending kita ngalami. Ya, yang pakai kacamata boleh dibuka kacamatanya. Duduknya lebih tegak, boleh. Sebelum itu emang makna sama persepsi yang sebelumnya gimana bedanya? Apa? Sebelumnya kan Abu bilang kan mengubah persepsi. Ini Iya. kan mengubah makna apa sama aja? Persepsi itu sudut pandang. Makna itu adalah aku memaknai sudut pandang. Lebih dalam dari persepsi. Ya, itu nanti ada layer. Oke? Nggak usah. Supaya belajar natural dulu. Ibu bapak silakan matanya dipejamkan. Diem ya, kita belajar diem. Susah loh belajar diem. Diem. Hanya diam. Dan biarkan pendengaran ibu bapak mendengarkan apa yang dia mau, apapun yang didengar. Gak usah dinilai, gak usah dianalisa. Ada suara las, ada suara ketok-ketok, ada suara saya. Gak ada suara yang buruk, baik, dan seterusnya. Itu semua adalah suara. Maknai semuanya hanyalah suara dan tarian orkestra semesta. Nikmati dan hanya jadi pendengar. Santai dan rileks. Santai dan rileks.
Bagi yang tidak terlatih, di saat ini pikiran pasti dia pengen beraksi. Dan ketika ada pikiran yang lewat, nggak usah login, nggak usah dilawan, liatin aja, saksikan. Dan agar membantu supaya kita tidak login kepada pikiran, ibu bapak silahkan fokus kepada nafasnya masing-masing. Perhatikan ketika nafas naik atau masuk, nafas keluar, dan sadari aku tidak menafaskan diriku, tapi aku menyaksikan nafasku sendiri. Begitu belok lagi ke pikiran, kembali ke nafas, dan biarkan pendengarannya mendengarkan apa yang dia mau. Santai dan rileks. Dan biarkan dirinya beristirahat dari semua ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Istirahatlah. Tidak ada suara yang baik, buruk, mengganggu. Semuanya hanya suara. Selaraslah dengan orkestrasi semesta tanpa penilaian, tanpa memaknai, hanya bersaksi. Jangan berusaha tidak berpikir, jangan berusaha melawan pikiran, hanya saksikan. Ketika pikiran mengganggu, kembali ke nafas. Sadari nafas. Dan sadarilah ketika kita semakin menyadari nafas, kita sedang hadir utuh di sini saat ini. Dan ketika hadir utuh di sini saat ini, sadarilah tubuh kita semakin rileks, lepas. Santai dan rileks, perlahan, jangan terburu-buru,
Jangan tergesa-gesa. Boleh matanya dipejamkan dan kita boleh mengusap wajah kita penuh dengan syukur. Silakan. Dan kita boleh tepuk tangan yang kencang. Ada rasa nggak? Di situ mulai bisa ngebayangin nggak di dalam diri kita tuh berkecamuk, pikiran lewat, ada perasaan. Betul nggak Bu Pak? Yes. Dan Ibu Bapak kalau melatih ini tiap hari itu sangat bagus Pak. Gak usah lama-lama, per 3 jam sekali, per 4 jam sekali diam santai, udah just listening, udah aktivitas lagi. 4 jam listening, aktivitas lagi. Pelan-pelan nanti ini akan terlatih. Dan pelan-pelan kita akan semakin menjarak, oh oke, tidak semua pikiran harus diiyahkan. Sip ya? Lamanya preferensi ibu bapak senyamannya aja. Mau semenit, 2 menit, it's okay. Jadi saya rasa, maaf ya, sekaligus ini juga banyak banget. Jadi yang terbaik itu duduk, berdiri, apa? Yang terbaik apa? Kita kadang-kadang sibuk dengan cara, tapi nggak ngerjain juga akhirnya gitu. Ya, jadi apapun yang penting adalah sesuatu yang disempatkan, itu penting. Senyamannya ibu bapak, tetapi dilatih. Ya, nah pertemuan yang akan datang, kita akan masuk ke esensinya nanti. Kalau bisa, sampai pertemuan yang akan datang, sehari seenggaknya 1 kali aja latihan. Mau cuman semenit, gak apa-apa. Nah, nanti mungkin saya cerita, bagi ibu bapak yang muslim, nanti ibu bapak akan ngerasain, kita akan bisa merasa lebih khusyuk lah, gitu kira-kira. Makanya nanti pas sholat tuh disuruh Allah. Nanti ngerti gitu, kenapa begini, kenapa, nanti kita ngerti di situ. Gitu. Karena kata kuncinya semuanya mau menghantarkan kita nanti ke sini nih. Sip ya? Dapat ya? Terakhir, ibu bapak kalau tadi saya terangin rasa yang barusan bisa diterangin nggak? Nggak bisa. Tapi kalau ibu bapak nggak ngerti ininya, nggak tahu tadi ngapain sih gitu. Dapat ini rasanya, oh tapi begitu, oh ini tuh mekanisme pikiran jadi iklan, oh iya oke. Dan maaf ya, once kita selalu login sama pikiran kita nggak punya kesempatan untuk kesini. Dan ibu bapak maaf ya, untuk sebagian banyak orang, suasana tadi itu suasana yang dirindukan sih. Yang selama ini, ya ampun, Berisik gitu ya. saya cuma nyari ini gitu. Berisik. Nah. Sip ya? Jadi nanti kita akan membuktikan bahwa dia lebih dekat daripada urat leher. Oke? Sip? Nah, terima kasih, audiensnya sangat keren banget. Sekali lagi tepuk tangan buat ibu bapak, asik banget. Tadinya mau tanya jawab, tapi saya rasa pertanyaannya disimpan dulu, karena nanti nyampe ke rumah biasanya kejawab langsung ya. Karena nggak semua pertanyaan harus langsung ditanyain. Jadi ibu bapak please hold pertanyaannya. Pertemuan yang akan datang 10 atau 15 menit kita akan tanya jawab, kita akan masukin ke sini lagi lebih dalam. Tapi kalau saya boleh request, ibu bapak please latihan. Yes. Terutama ketika ibu bapak lagi kesel, bete, benci, dengki, iri, marah apa. Nah, ya. Begitu pak suami atau istri lagi gini. Gitu ya. Oke? Sip ya? Dan ini nggak akan berhasil kalau tidak dilatih. Nanti ibu akan ngerti tentang apa yang tadi ibu tanya. Nanti ibu akan paham di situ. Sip? Oke? Cukup dulu ya hari ini ya. Dapat sesuatu hari ini? Saya minta 3 atau 4 orang untuk bikin konklusi saya dapat apa hari ini. Silakan. Boleh ditunjuk Kang Ali? Ada yang mau ajak apa namanya? Oke, satu ya. Bu Yofi ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kak Abu. Saya tadi untuk masalah Punten, Kak. pikiran, perasaan, dan emosi serta jiwa ini saya kebetulan lagi banyak belajar tafsir terutama juz 30 begitu ya. Kemudian tentang jiwa itu Allah di surat Asy-Syams mengatakan aku ciptakan jiwa dan aku sempurnakan. Aku berikan dua jalan pilihan, jalan Jujur, takwa. dan ketakwaan. Siapa yang memilih jalan ketakwaan dia mensucikan jiwanya, dan yang memilih jalan jujur dia mengotori jiwanya. Kemudian itu di situ bagaimana faktor-faktor eksternal itu sebagai pilihan, gitu. Dan kita menyadari melalui ayat tadi gitu ya. Untuk saya jadi baru dengan penjelasan Kak Abu saya menjadi refer ke ayat tersebut gitu. Ini maksud yang lebih dalamnya, artinya saya kan hanya belajar tafsirnya saja. Kemudian dilanjutkan dengan surat Al-Fajr. 27. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhan dan masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku di mana kau ridho dan aku ridho. Jadi itu ketika jiwa kita mungkin sudah sampai pada tahap mensucikan jiwa sehingga mendapatkan ketenangan, maka kita kembali bersatu dengan jiwa kita yang sejati. Ya. Boleh tepuk tangan, keren banget. Dikit-dikit ya. Ibu bapak tadi waktu hening gitu ada rasa damai nggak kira-kira? Iya. Surga banget nggak? Yes. Berarti surga tidak terletak pada letak geografis, tapi tergantung dari sikap, hati, dan jiwa kita. Betul nggak? Iya. Silakan. Makasih Ibu. Semua saya Allah. Jadi yang didapat dari semua adalah kebangkitan spiritual bukanlah mengubah siapa dirimu, tetapi membuang siapa yang bukan dari dirimu. Oke, keren. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dapat ya. Jadi bukan masalah mencari, tetapi melepaskan yang palsu-palsunya, gitu ya. Ada lagi? Dua lagi? Gak usah malu-malu. Tunjuk Ayo. aja. Ayo, siapa? Mau? Ya, oke. Kak, aku mau nanya, ini dalam kehidupan sehari saya ya, sebenarnya saya udah kayak belajar sadar bahwa apa, kalau menjelang tidur jangan takut, tapi di dekat rumah saya itu kan ada pohon beringin gede lah, pokoknya bilang suka ada genderuwo yang turun. Itu kayaknya pikiran yang ganggu saya, itu jadi susah tidur. Udah bukan kayaknya, udah pasti Bu. Jadi susah tidur, Kak Abu gimana ngilanginnya itu susah sekali. Itu tadi, ketika Ibu masih memiliki program yang sama, kan Ibu akan memutar-mutar di program yang sama kan. Nah begitu nanti Ibu lebih tenang, lebih santai, lebih ngerti, lebih nerima, diterima aja. Gitu. Sip ya. Tapi Ibu ngerti bahwa hantu tuh ada di sini. Ya, takut tuh ada di sini. Begitu Ibu ininya dilepasin, diganti program ya, selesai. Gitu. Dan itu perlu untuk dilatih. Kalau perlu Ibu datangin teriak, datang gitu Bu. Ya, sok sini. Tantangin sekali-kali Bu. Sip ya, tapi Ibu ngerti dulu mekanismenya, semuanya takutnya ada di pikiran. Ingat ya, ketakutanmu akan menciptakan realitas. Jadi bukan, oh berarti benar nih di pohon beringin ada hantunya. Bukan. Ketakutan kita yang menciptakan realitas itu. Oke Bu? Sip ya. Tapi lucu teman saya juga ada gini, kamu percaya hantu nggak? Oh enggak. Tapi takut nggak? Takut sih. Dia nggak percaya tapi takut sih. Nah takut itu memang PR sih. Ya, nanti kita akan coba. Nah, Ibu dengan belajar untuk kontrol tadi, dengan belajar untuk hening tadi, itu reduksinya bisa sangat membaik. Gitu. Sip ya? Sip ya? Jadi ketakutan itu dimunculkan dari situ. Sip. Cukup Kang Abi? Ada satu lagi? Ada satu lagi? Ya. Kang ini kebalik bener. Ya.
Ya, Assalamualaikum Kang Abu. Waalaikumsalam. Mewakili bapak-bapak. Oh iya, mewakili bapak-bapak. Keren. Bapak, bapak-bapak emang selalu jadi minoritas Pak ya? Iya. Karena ada dua, jadi bapak-bapak. Kalau satu tadi bapak aja. Iya. Alhamdulillah dari pembelajaran hari ini, inti yang saya dapatkan sebenarnya kalimat dari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oke. Karena sebenarnya kita berawal dari ketiadaan dan akan kembali kepada ketiadaan. Betul. Terima kasih. Masih keren. Boleh tepuk tangan. Sip. Kang Abu, saya hanya mengingatkan, Ya. mungkin buat next, tadi Kang Abu bilang kan 3 poin super penting. Ya. Satu, mengenal diri, berarti 2-3-nya nanti. Iya, nanti. Oke. Satu, mengenal diri. 2, latihan. 3, latihan. 4, latihan. 5, latihan. Nah, sampai 100 latihan. Berarti super penting 2-3-nya itu ya. Oke. Semuanya latihan. Oke, sip. Ibu bapak hatur nuhun ya, terima kasih. Semoga ada sesuatu yang bisa diambil. Saya minta maaf lahir dan batin, semoga bermanfaat sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kang Abi. Boleh tepuk tangan buat Kang Abi? Ya, tepuk tangan buat saya ya. Ya, MC jarang dikasih tepuk tangan. Terima kasih teman-teman semua. Sekarang tepuk tangan buat Kang Abu juga dong. Dan buat kita semua yang ada di sini. Ya. Tepuk tangannya nggak meriah buat sendiri-sendiri. Oke, terima kasih banyak Kang Abu, luar biasa. Ini kita selain dikasih Biar paling keras gitu. selain dikasih konsep, tapi juga dikasih praktek. Itu yang penting ya. Iya, betul. Bahkan banyak orang yang mencari ini kemana-mana. Kang Abu, saya nyari beginian tuh sama Bang Dani sampai ke India, sampai ke Portugal segala macam. Sanding doang, tapi kayak tadi tuh. Padahal ada di Bintaro Padahal itu. ada Bintaro ya. Kita baru bikin sebenarnya di sini. Abis gitu nggak ngajak lagi ya. Dan satu sebelum tutup ya, ada satu kisah juga mengenai ketakutan tadi itu Ibu. Saya juga di awal tuh takut banget sama yang gitu-gituan. Yang apa ya, imajinasi hantu itu kan ya. Jadi satu hari mau meditasi gitu di saya itu di apartemen tinggal kampung. Terus satu hari mau meditasi, kayak mau sholat lah gitu ya kalau bahasa agamanya ya. Ke basement gitu, ke ruang gym. Jam 5:30 tuh masih gelap banget, jam 5 tuh gelap banget. Imajinasi tentang ya yang gitu-gitu kan, ya putih lah apalah gitu, gitu. Itu muncul gitu kan, sampai mau balik lagi ke atas. Tapi karena udah diajarin gitu bahwa itu semua ciptaan pikiran kita, tadi kamu bilang ya, itu ciptaan pikiran kita, itu satu-satunya jalan adalah lawan gitu. Lawan, dan kalau lari kita masih akan terus dihantui kan kamu ya. Yes. Jadi kalau lawan nggak ada gitu, ya makin nggak ada bilang makin merinding kan lu ya. Gitu kan biasanya kan, nggak ada tapi ini udah berdiri banget gitu. Tapi karena udah diajarin bekal kayak gini kan, kamu gitu udah duduk diam nih. Ibu percaya tiba-tiba itu jadi kayak pelan-pelan mulai hilang. Besoknya udah nggak ada lagi rasa takut. Jadi itu cuma ada dalam pikiran kita. Kalau kita percaya, jadi kenyataan. Adik saya itu di kampung juga begitu. Dia sering lihat film-film Ya. horor gitu kan. Siksa kubur. Siksa kubur, siksa neraka dan segala macamnya. Gitu sampai itu. Bahkan ada anak kecil yang dia sering lihat pocong-pocong kayak ilustrasi gitu, apa namanya, kartun. Satu hari dia lagi di ruang tengah gitu, bilang sama mama, "Ma, itu ada pocong di atas gitu." Di atas apa namanya? Apa ya namanya? Keloteng rumah gitu kan? Gitu. Mamanya nggak ada nah. Ada itu lagi duduk gitu. Jadi apa yang dilihat? Ada pikirannya sendiri kan? Karena dia pernah punya pengalaman itu. Ilusi. Jadi itu penting banget. Jadi ketakutan itu adalah pendaman emosi kan ya? Pendaman emosi yang kita punya, pikiran, perasaan. Sejak saat itu Bu, ketakutannya mulai hilang. Jadi ibu ketika di pohon beringin itu kan mungkin sebelumnya pernah lihat ada hantu apa di film-film kan ya. Itu masuk ke dalam alam bawah sadar, jadi program kan dia. Jadi program, dan itu ngatur banget hidup kita gitu. Yes. So jadi satu-satu nih mulai dihadapi gitu. Gimana mau hadapi ketakutan siksa neraka ya? Istilahnya kan gitu. Ketakutan gitu tuh itu harus dihadapi. So jadi dengan ketenangan tadi, bahkan terakhir di sebuah podcast itu diceritakan ada sebuah seorang security itu di daerah Serang. Dia nggak pernah punya pikiran tentang hantu.
Tapi di apa namanya? Di doktrin. Kamu tahu nggak? Di belakang sana Angker. ada hantu Angker. menggunakan baju polkadot. Ada nggak? Oh, nggak ada. Tapi terus setiap hari dikasih begitu. Kau percaya deh. Coba kamu teliti. Di belakang sana itu ada hantu menggunakan baju polkadot. Dia pikirin masuk, pelan-pelan masuk. Begitu masuk, jadi ada. Jadi dia ada hantu. Aku melihat gitu. Emang ada ya? Kalau gitu halu bareng lagi ya. Itu hal bareng gitu. Nah itu artinya penanganan dogma jadi bekerja. Program. Jadi diciptakan sendiri. Ada hantu dengan pakaian Polkadot. So semua tentang program. Betul banget tadi, setuju banget ya. Tentang program. Sekarang saatnya unlearning. Karena udah banyak learning ya, Om ya. Kalau sama kalian aja mungkin learning, tapi kalau kita nih yang udah lumayan lah ya gitu secara lumayan, saatnya unlearning dan releasing semua yang dulu yang kita program supaya sampai tadi di ketenangan yang tadi Kak Abu udah jadi ke kita. Cocok? Setuju? Jadi minggu depan 2 minggu lagi mudah-mudahan udah banyak praktek sehingga pikiran-pikiran yang tadi mengganggu pelan-pelan itu Jinak. sirna. Jinak bukan Itu ya. Ya, pertemuan berikutnya topiknya adalah mengusir setan dan hantu. Jadi ujungnya ke sana malah ya. Oke. Oke, thank Oke, you. cukup ya. Terima kasih semua pertanyaan. Terima kasih banyak Pak Abu. Cukup. Cukup. Oke, terima kasih banyak. Kita hening sejenak untuk membiarkan apa yang kita pelajari, yang kita serap hari ini menjadi Teman-teman, makasih ya. bagi kita semua. Thank you. Sehingga Sampai jumpa. pulang dari sini membawa ketenangan, kebahagiaan dan kedamaian yang sudah kita barusan di sini ya. Kita mulai dengan hening sejenak mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Dan terakhir hari Kamis ada siapa? Pak Sony. Mas Sony ya. Jadi mohon maaf nih hanya di sini yang kita pecah-pecah 3 fakir ya. Biar semua dapat ilmunya semua di sini. Jangan lupa hari Kamis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita putar dulu ya guys. Selamat tepuk tangan dong. Mohon. Aku lagi mau Ya, karya biasa lagi. Oh, iya, iya, iya. Agak merapat di sini Mirip, sedikit. mirip. Agak berani. Selawan Habib. Aman lah.